Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Saya doakan semoga tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah. Dan tidak kalah pentingnya doa saya ketika kalian dihantam masalah, entah itu masalah yang nyata maupun masalah yang samar, semoga akan bisa menemukan solusi ataupun jalan untuk keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua. Sekali lagi wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai harinya besok ya, hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Sekali lagi mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, nasib baik untuk kalian ya. Sekali lagi, nasib baik untuk kalian. Nah, ketika saya mengatakan nasib baik untuk kalian, tentunya secara zodiak ya. Sekali lagi tentunya secara zodiak. Nah, ketika saya mengatakan nasib baik untuk kalian ya, itu kan sering saya menarik 3 faktor: asmara, pekerjaan, dan keuangan. Nah, nanti akan sama-sama kita cek ya, ataupun sama-sama kita lihat lah ya, buat kalian itu nanti nasib baiknya itu di faktor apa ya. Bisa saja di faktor maksud saya, apakah nanti nasib baik kalian berada di faktor asmara, apakah nasib baik kalian nanti di faktor pekerjaan, apakah nasib baik kalian di faktor keuangan. Nah, kita kan tidak tahu, nanti setelah kita cek baru kita akan tahu, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu memang terjadi sama kalian ya, mungkin salah satunya entah asmaranya saja yang baik ya, entah pekerjaannya saja yang baik, entah keuangannya saja yang baik, ya syukuri sobat gitu loh ya, syukuri ya, alhamdulillah, aminkan. Nah, karena ucapan adalah doa, kan seperti itu ya. Nah, syukur-syukur bisa kedua-duanya baik ya, syukur-syukur bisa ketiganya nanti baik. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika mungkin itu ada yang mungkin salah satu yang baik ya, misal di pekerjaan, terus di asmara sama keuangan itu bisa dikatakan terdeteksi memburuk ya, ya tetap syukuri saja sobat gitu loh ya, daripada tidak sama sekali, kan seperti itu ya. Kan masih diuntungkan ya, berarti Sang Maha Kuasa itu masih memberikan apa ya, masih memberikan kasih sayangnya buat kalian semua. Tetap wajib kita syukuri meskipun nantinya terlihat mungkin salah satu yang akan menjadi nasib baik kalian, ya tetap syukuri saja. Ya sekali lagi ya, bukan berarti nanti mungkin ketika pekerjaan itu baik ya, terus asmara buruk, keuangan buruk, bukan berarti itu apa ya, buruk semua gitu loh. Kan tidak seperti itu, kan ada salah satu nanti yang baik ya. Mungkin bisa 2 yang baik ataupun tiga-tiganya baik. Nah, semoga bisa dipahami sobat ya. Ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip ya. Semoga agar tidak terjadi salah paham. Tetap di poin terakhir, saya selalu mengatakan apapun readingan dan uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga bersifat general reading sobat. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak atau yang ketarik nanti energinya siapa. Yang jelas yang saya fokuskan, yang saya tembak itu zodiak kalian. Nah, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, harap dimaklum sobat ya. Karena kan mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah ya, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian ketarik. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Ya, sering saya mengatakan seperti itu ya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya, zodiak dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan ya, yang akan saya tembak
sehingga untuk yang berkonsultasi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat karena sudah banyak sekali ya, baik di luar negeri maupun yang dari Indonesia itu banyak. Alhamdulillah semua bilang akurat, setelah saya deteksi. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya, energi kalian maksud saya tarik, semoga akan bisa selaras ya. Jadi kita lihat untuk zodiaknya setelah Aquarius. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Pisces di 3 hari ke depan. Pisces, kartu utama kalian tentang asmara muncul King of Pentacles ya. Itu raja duduk sedang membawa tongkat sambil membawa koin ya, memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Magician atau seorang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi Pisces tentang asmara bisa dikatakan Pisces berharap adanya suatu apa ya? Adanya suatu kemakmuran di sini ya, dalam arti mungkin secara kebahagiaan ya bisa bisa terkendali, secara keharmonisan, secara saling pengertian bisa terkendali. Itu yang sedang kalian harapkan. Makanya di sini terdeteksi adanya suatu, kalian itu selalu berpikir gitu loh. Selalu berpikir bagaimana agar bisa stabil apapun itu, agar bagaimana jangan sampai adanya suatu konflik, agar jangan sampai adanya suatu permasalahan. Nah, itu yang sedang kalian pikirkan. Jadi jelas energi kalian Pisces secara tarikan energi kartu King of Pentacles artinya kalian menandakan bahwa ingin adanya suatu kemakmuran ya, dalam arti ya itu tadi kesuburan hal-hal yang baik ya, yang positif itu selalu ada sama kalian. Jadi kalian itu selalu merenung seperti itu dan selalu ingin menjaga ya. Terus kartu konfliknya mengatakan The Magician ya. Nah ini gini sobat ya, bisa saja ya ketika kalian berharap adanya suatu apa ya kemakmuran dalam hal asmara ya, dalam hal yang baik lah, yang positif. Ini bisa saja ya di 3 hari ke depan ada sesuatu yang mengejutkan ya. Karena The Magician ini menggambarkan dua energi ataupun sering saya mengatakan residual energi. Bisa saja energi yang baik positif, bisa saja energi buruk negatif. Artinya ketika mungkin di 3 hari ke depan kalian adanya suatu perubahan ya, mungkin yang ada konflik akan bisa damai, yang tidak ada konflik akan semakin damai lagi, semakin bahagia. Berarti energi positif yang lebih kuat. Nah, tapi ketika 3 hari nanti kalian masih merasakan belum adanya kestabilan mulai dulu sampai kemarin, bahkan di 3 hari adanya suatu konflik yang belum terselesaikan. Nah, berarti energi buruk, energi negatif yang lebih kuat. Karena di sini jelas ya suatu suatu apa ya, suatu kejutan nantinya itu bukan alami sobat ya, bukan alami dari kalian gitu loh. Jadi istilahnya ada bantuan ataupun ada campur tangan dari suatu energi yang tak terlihat gitu loh ya. Ya kabar baiknya sih ya syukur-syukur kalian akan lebih dikuatkan dengan energi yang positif yang baik. Nah, kan seperti itu. Ya syukur-syukur seperti itu kabar baiknya. Dan kabar buruknya ya takutnya nanti kalian lebih kuat energi negatif karena di sini ada tembakan, ada kiriman black magic ya dari pihak ketiga yang membuat asmara kalian agar tidak stabil, agar tidak kondusif, agar
akan terjadi banyak masalah. Itu yang diinginkan sama orang toksik, orang yang iri hati sama asmara kalian. Kira-kira seperti itu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi lebih dalam. Untuk masalah pekerjaan dulu. Di sini ada 9 cup ya. Di sini ada 9 cup, itu tersusun rapi sama seseorang sedang lagi duduk ini ya. Dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup, prajurit naik kuda putih membawa cup. Ini kalau saya tangkap ya, energi Pisces tentang masalah pekerjaan. Di sini ada 9 cup, artinya ya bisa saja ini Pisces ini ada ya, mungkin ada beberapa dari kalian, kalau saya menangkap energi mungkin ya ada dari beberapa kalian yang sudah merasakan gitu loh tentang adanya pencapaian target ya, tentang adanya sudah mewujudkan suatu harapan, sehingga kalian di sini adanya suatu rasa senang, rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Ada yang seperti itu, dan saya juga menangkap ini masih sebatas harapan sobat ya, gitu loh, masih sebatas harapan. Artinya apa ya, bisa saja kalian di sini masih dihantam konflik gitu loh, masih banyak problem gitu loh. Jadi kalian di sini adanya suatu harapan ya, misalkan ya seandainya saya itu pekerjaan saya baik, adanya suatu perkembangan, adanya suatu peningkatan, alangkah bahagianya saya, alangkah senangnya, alangkah tentramnya hidup saya. Nah, bisa saja seperti itu ya. Nah, ini terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Artinya di sini Knight of Cup begini sobat ya. Kalau saya menangkap sih sebetulnya kalian itu sudah punya gitu loh. Sudah punya pandangan ke depan, langkah ke depan. Kalian sudah menyusun rencana gitu loh. Ini misalkan contoh ya. Kalau kalian sudah bekerja, itu kan kalian sudah mempunyai, ibaratnya sudah mempunyai pekerjaan. Nah, kalian di sini kelihatannya mau mengembangkan. Dan kalian itu sebetulnya mempunyai ide. Nah, saran saya apapun idenya ya, ketika itu memang ingin mengembangkan suatu usaha kalian agar lebih baik, agar lebih mencapai stabil, ya jalankan. Jangan terkesan lambat sobat ya. Jalankan. Karena saya menangkap di sini ada sebagian besar ya di Pisces ini ada keterlambatan gitu loh. Ada apa? Kan seperti itu. Ketika memang itu baik, ya segera jalankan. Jangan ditunda lebih lama. Itu yang sudah mempunyai pekerjaannya. Nah, apalagi yang belum mempunyai pekerjaan gitu loh. Hanya sebatas angan-angan di sini ya. Terus kalian mempunyai ide, tidak kalian jalankan, tidak kalian terapkan, ya apalagi nanti kalian malah kesulitan gitu loh. Ya. Kan kalian di sini ibaratnya masih kosong, belum ada pegangan pekerjaan. Nah, kan seperti itu. Ketika muncul, ya ini contoh, ketika kalian muncul, saya harus melamar kerja di sana, di sana, di sana. Ya itu jalankan maksud saya sahabat. Jangan nanti saya bekerja di sana, mikirnya yang macam-macam, yang panjang ya, nanti nggak akan bisa tercapai gitu loh. Apakah saya cocok, apakah saya diterima dan ini dan itu. Nah, lambat sobat gitu loh. Jangan terkesan lambat, karena bisa saja ya di 3 hari ke depan ini akan menguntungkan kalian. Nah, seperti itu ya. Esok kan jangan ada lambat gitu loh ya. Terus masalah keuangan. Di sini ada tower ya. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seseorang sedang melihat koin atau memandang satu koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ini kenapa ya? Ini kelihatannya Pisces apa ya? Serasa mungkin akhir-akhir ini serasa banyak hambatannya. Mungkin kalian sudah merasakan di sini. Bisa saja ini rezeki yang mau sampai ini tiba-tiba terpending, ya, dijanjikan akhirnya ya tinggal janji, artinya kandas. Bisa saja seperti itu. Karena di sini adanya saya menangkap memang sesuatu yang menjadikan problem keuangan kalian tidak stabil, banyak hambatan, banyak sengkatan ya. Itu. Memang dari pihak ketiga, ini bukan alami sobat. Ya. Dari pihak ketiga ini orang, istilahnya orang dekat lah yang kenal sama kalian. Ini menembakkan black magic ya, gitu loh. Jadi kalian di sini harus waspada ya, gitu loh. Kalian harus cepat respon. Kalau bisa ya dinetralkan seperti itu. Karena di sini menunjukkan memang benar-benar ada suatu black magic gitu loh. Ada suatu pengiriman sehingga aura kalian tertutup, membuat keuangan kalian serasa berantakan ya. Mungkin yang sudah kalian susun rapi ya, sudah kalian planning bakal dapat keuangan, bakal baik, bakal ini, bakal itu, tiba-tiba gagal di sini. Bisa saja ini di 3 hari ke depan loh ya, harus waspada gitu loh. Terus kartu konfirmnya mengatakan Pack of Pentacles ya. Nah, di sini hampir sama ya sama pekerjaan. Padahal di sini apa? Kalian ingin adanya suatu perkembangan. Kalian mencoba untuk berpikir ya, untuk berkonsentrasi bagaimana agar bisa adanya suatu perkembangan, ada suatu tambahan pemasukan keuangan ya. Adanya suatu kelancaran rezeki, adanya suatu tercapainya suatu planning yang itu akan menghasilkan keuangan. Ibaratnya seperti itu. Jadi di sini adanya suatu kefokusan sobat. Nah, makanya saya tadi mengatakan
kok tiba-tiba ada sesuatu masalah yang mengganjal di sini sehingga membuat itu apa ya, terkadang tidak kesampaian. Planning-planning, harapan-harapan kalian itu apalagi perkembangan itu terkadang sulit karena ya di sini karena sudah tertangkap ibaratnya kalian tertembak gitu loh sobat ya. Sama orang-orang toksik yang iri hati ya. Seperti itu. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih jelas ya. Untuk asmara, di sini nasib baik apakah berpihak sama PSIS di faktor asmara 3 hari ke depan. Di sini terdeteksi 50-50 ya. Ada situasi yang dimana saya menangkap tadi secara terawang energi rasa. Nanti bakal adanya suatu kejutan sobat, jangan kaget ya. Bisa saja ini apa istilahnya kejutan yang mendebarkan, bisa saja ini tiba-tiba berupa baik ya, sangat baik, sangat positif ya. Dan bisa saja akan merugikan kalian. Ada kekecewaan, ada luka batin ya. Nah, kan seperti itu. Makanya saya menangkap di sini adanya 50-50. Yang 50% intinya akan baik, yang 50% kelihatannya akan buruk gitu loh. Dalam arti ya mungkin kalian masih diuji banyak masalah. Nah, seperti itu ya. Biarpun demikian saya berharap semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Itu harapan saya. Oke, kalau di faktor pekerjaan di sini kelihatannya masih apa ya, bisa dikatakan ya masih cukup wajar ya. Masih cukup wajar, masih cukup aman lah. Tidak terlalu terpuruk amat sih kalau saya menangkap spesies ini ya. Gitu. Energinya masih cukup sinkron lah. Jadi saya rasa ya mungkin tidak ada masalah, hanya saja ada keterlambatan ketika mempunyai ide ataupun solusi itu adanya sedikit keterlambatan untuk bisa menjalankan. Padahal ketika dijalankan ini akan bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau di keuangan di sini kelihatannya PSIS kurang diuntungkan ya. Karena di sini jelas adanya suatu penghambat, adanya suatu penutupan aura sehingga kalian mengalami kesulitan di sini. Kalian hanya berpikir ketika itu kalian jalankan pun kelihatannya itu stuck, ya. Bisa-bisa anjlok ya. Bisa-bisa adanya suatu kerugian. Jadi di sini PSIS harus tetap waspada, harus tetap berhati-hati untuk bisa menjalankan keuangannya. Karena apapun juga ketika ini tidak dinetral itu akan bisa merugikan sobat. Biarpun kita sudah memikirkan matang-matang karena kan memang karena kan jelas ada suatu energi memang tujuannya untuk menyulitkan kalian. Nah, seperti itu ya. Saran saya ya kalau bisa harus dinetral ya, kan seperti itu. Oke ya, untuk sahabat PSIS mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi faktor asmara apakah berpihak sama kalian nasib baik. Terus faktor pekerjaan, faktor keuangan sudah saya sampaikan, tinggal kalian sendiri yang menelaah ya, yang bisa memahami. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik pembacaannya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sahabat. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu. Sering saya berpesan di akhir segmen, ketika kalian datang masalah sudah tidak bisa dilogikakan, banyak keganjilan, jadi tidak ada salahnya kita berjuang, kita kuatkan ya. Secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu bisa lancar masuk. Nah, seperti itu. Intinya kita harus netral dulu sobat. Seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, tidak mau berjuang sendiri. Nah, kan seperti itu. Minimal ada suatu ikhtiar. Nah, ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk PSIS, tetap semangat. Apapun itu, semoga manfaat. Sekali lagi, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.